Selamat malam, sekarang kami ingin mempresentasikan grafik standar manual dari brand Publishers. Saya sendiri, Dwi Grahito Edi, dan rekan saya, Veronica Yenanti Yengsi Mangarso, ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Mengenai brand Publishers. Brand Publishers sebagai pelopor makanan Asia yang akan membawa atau membesarkan makanan Asia melalui masakan-masakan yang akan dibuat di Help Dishes ini. Di sini terdapat table of content. Untuk yang pertama ada logo design, graphic element, signage, collateral, uniform, vehicle, merchandise, packaging, promotion, dan corporate culture. Untuk yang pertama, logo design. Jadi desain yang dibuat di sini, logo desain yang dibuat menggunakan grid system, di mana gridnya terbuat dari ukuran 6x6 secara skala. Dan ini harus ditetapkan secara konsisten dan tidak boleh direposisi. Grid logo ini memastikan konsistensi dalam perancangan yang sudah diberikan. Jadi dapat membantu mempertahankan dari segi bentuk agar tidak dapat dirubah. Kemudian ada black and white. Ya, ini merupakan versi logo dari Publishers sendiri, di mana untuk memastikan adaptasi terhadap berbagai media, latar belakang, dan keterbatasan pencetakan, seperti warna hitam dan cetak putih. Kemudian ada penggunaan warna. Warna-warna yang dimasukkan dalam Publishers telah dipilih dengan hati-hati untuk menciptakan identitas visual yang stabil dan juga dapat mengkomunikasikan brand ini sendiri serta kualitas yang dipegang. Kami telah memberi batasan versi warna yang bisa di-apply ke beberapa model desain. Kemudian berikutnya ada clear space area, sebuah ruang untuk yang digunakan untuk implementasi logo. Kemudian ada brand color. Jadi warna-warna dari sebuah brand juga itu dapat mengkomunikasikan kepribadian atau nilai-nilai yang kita mau berikan terhadap audiens atau konsumennya atau pelanggan. Untuk memastikan bahwa pesan itu dikomunikasikan secara efektif kepada target, warna yang digunakan juga harus memberi kesan. Jadi warna yang kita ambil bisa memberi kesan hangat untuk pelanggan kita. Yang berikutnya ada tekstur. Sangat penting untuk sebuah brand itu menggunakan tekstur. Karena tekstur juga memiliki fungsi sebagai penciptaan lingkungan yang lebih harmonis. Jadi yang kita gunakan di sini adalah parket. Parket ini untuk di bagian lantainya kita menggunakan parket. Kemudian tiles itu kita gunakan untuk beberapa desain di dalam ruangan nanti kita menggunakan tiles. Dan untuk wood-nya kita pakai untuk beberapa furnitur. Jadi kita bisa kombinasikan antara tiles dan furnitur. Untuk typography kita menggunakan Montserrat, Book Anti Aqua, sama Dongli. Untuk Montserrat, kenapa kita pakai Montserrat? Karena fontnya simple dan bisa dipakai di media apapun, lebih gampang terbaca juga. Kemudian untuk Book Anti Aqua, kenapa kita menggunakan ini? Karena terlihat lebih
bisa dibaca juga sih. Kita menggunakan beberapa font yang gampang dibaca. Dan untuk Dongle ini kita menggunakan font ini untuk tipografi yang menggunakan, Hangul atau yang menggunakan bahasa Korea. Kemudian di sini ada untuk keterbacaan apa, teksnya, ada title, headline, subheadline, sama yang tadi untuk Hangulnya bahasa Korea. Kemudian ada grafik elemen. Untuk yang pertama, grafik elemen di sini ada ilustrasi. Jadi ilustrasi yang kita gunakan di sini merupakan ilustrasi yang kita modifikasi dari logo, tapi kita modifikasinya untuk di bagian ekspresi dari si karakter ini, dan karakternya bernama Hyun. Kemudian ada pattern. Jadi pattern ini dapat diaplikasikan untuk beberapa desain yang nantinya berguna untuk brand ini. Kemudian ada pictograph. Pictograph di sini sebagai sebuah simbol yang kita bisa gunakan secara cepat dan konsisten untuk beberapa hal yang nantinya bisa dilihat oleh pelanggan. Jadi misalnya kita menggunakan pictograph ini untuk rest area atau mungkin untuk parking area dan memberitahu kalau nggak boleh ngerokok di sini. Untuk kemudian fotografi. Untuk fotografinya kita lebih fokus ke makanannya. Kemudian di sini ada typeface, beberapa typeface sebagai penunjang desain, dan di bagian atasnya kita menggunakan logo dari Publicis itu sendiri. Kemudian signage. Untuk yang pertama ya ini counter signage atau counter sign. Di sini digunakan untuk mengambil orderan yang sudah dipesan dan mengorder dengan ukuran 50 panjangnya 80 cm dengan lebarnya 50 cm, terbuat dari akrilik. Kemudian yang berikutnya ada freestanding sign. Jadi sign ini dipasang di pinggir jalan, membuat untuk sebagai identitas bahwa tempat kita ada di sini. Jadi dapat dilihat langsung oleh pelanggan dan lebih mudahlah diakses. Dengan ukurannya tinggi 130 cm untuk yang kotak yang panjang, dan untuk yang ada logonya kita menggunakan 60 cm sama sisi. Bahannya juga kita pakai akrilik. Kemudian kita menggunakan logo sign. Logo sign ini nantinya digunakan sebagai kekonsistenan kita dalam membangun sebuah brand dengan kita menambahkan desain sign dari logo kita sendiri di dalam tempat kita yang ukurannya 40 cm sama sisi dengan material akrilik dan illuminate LED. Kemudian ada number sign. Jadi number sign ini fungsinya untuk bantu kita untuk kontrol orderan yang nantinya kita suruh duduk dulu. Misalnya kayak kalau misalnya minuman kita bisa langsung diambil orderannya, tapi kalau makanan kita masih memerlukan number sign ini. Terbuat dari akrilik dan juga nomornya terbuat dari beberapa objeknya terbuat dari stiker. Untuk ukurannya tingginya 20 cm, lebarnya 10 cm. Kemudian ada restroom sign. Jadi sign ini berfungsi untuk memberitahukan pelanggan kita, jadi biar nggak salah milih kamar mandi dengan ukuran 15 cm tingginya dan lebarnya 10 cm. Kemudian ada self-service sign. Jadi untuk membangun sebuah kebiasaan yang baik buat customer, jadi brand Haplicious ini kami menggunakan self-service. Jadi untuk membuang sampah sendiri dan membuang sisa-sisa yang ada di meja itu sendiri. Jadi dengan ukuran 30 cm sama sisi. Dengan bahan akrilik dan stiker.
Oke, berikutnya collateral design bisa dilanjutkan oleh Vero. Oke. Kemudian terdapat collateral design. Yang pertama ada business card atau kartu bisnis yang bisa menjadi salah satu bentuk promosi perusahaan. Untuk materialnya terbuat dari gelas HVS 100 gram yang dengan ukuran panjang 8,56 cm dan lebarnya 5,39 cm. Selanjutnya ada envelope atau desain amplop. Ini biasanya digunakan untuk berbagai keperluan bisnis, salah satunya untuk investasi atau korporasi dengan material HVS 100 gram. Lalu untuk ukurannya panjang dengan panjang 26 cm dan 11 cm. Selanjutnya map. Selanjutnya ada map yang berfungsi agar lembaran kertas lebih tertata dan terlindungi. Hal ini dilakukan agar dokumen yang terdiri dari lembar-lembaran kertas tidak bocor. Materialnya terbuat dari HVS 100 gram dengan ukuran menggunakan kertas F4. Selanjutnya terdapat ID card sebagai identitas pegawai dengan material polivinyl klorid dengan ukuran panjang 7 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Selanjutnya, lalu terdapat surat sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berbagai tujuan dunia usaha dan dunia kerja. Tujuannya banyak bervariasi dari pernyataan, kesepakatan, undangan, informasi, dan banyak lagi. Bahan materialnya terbuat dari HVS 80 gram. Selanjutnya, terdapat kartu royalti, yaitu penghargaan yang akan diberikan perusahaan kepada pelanggan agar mereka tetap setia pada produk atau layanan yang ditawarkan. Material ini terbuat dari polivinyl klorid dengan panjang 8,56 cm dan lebarnya 5,39 cm. Selanjutnya, kemudian ada stem atau stempel yang berfungsi dalam surat sebagai validasi ketika sudah menyetujui transaksi atau kontrak. Material ini terbuat dari metal dan ukurannya terdapat dengan panjang 55 mm dan lebar 43 mm. Nah, di sini juga terdapat uniform atau seragam pada karyawan. Yang pertama, ada apron. Jadi, koki yang bekerja di sana harus menggunakan celemek atau apron untuk memberikan lapisan pelindung terhadap panas dan api dan noda. Material ini terbuat dari baby canvas dengan lebar pada atas 23 cm dan lebar pada bawah 64 cm. Lalu tinggi apron tersebut 78 cm. Selanjutnya, bandana atau
sebagai penggunaan banana bertujuan untuk menjadi aksesoris tambahan yang dapat digunakan oleh para pekerja atau karyawan untuk menciptakan ciri khas yang berbeda dengan kompetitor lainnya. Bahan yang digunakan untuk bandana ini adalah kain golden arrow dengan panjang 30 cm persegi. Selanjutnya, untuk papan nama adalah pin yang dibuat untuk digunakan karyawan saat berada di lokasi. Materialnya terbuat dari kayu dan dengan ukuran panjang 8 cm dan lebarnya 2 cm. Selanjutnya, terdapat kaos penggunaan seragam yang dapat membantu secara psikolog bahwa mereka adalah satu tim, sehingga mereka menyadari bahwa mereka juga harus bekerja dalam tim. Jadi material ini terbuat dari kain katun 24S. Dan di sini kami memaparkan dua desain yang ditampilkan pada slide ini. Jadi desain yang pertama terdapat pada bagian atas, dan desain kedua terdapat pada bagian bawah. Selanjutnya, desain pada kendaraan yang kami buat. Yang pertama, mobil yang akan digunakan untuk keperluan dinas atau lainnya. Selanjutnya, kami juga mendesain sebuah sepeda motor untuk menyediakan jasa pengiriman di wilayah tertentu atau di wilayah yang dapat kami jangkau, sehingga pemesanan dari rumah akan lebih praktis tanpa customer harus keluar dari rumah. Selanjutnya, terdapat juga sebuah truk atau truk yang berfungsi sebagai manfaat logistik bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Kemudian, kami menyediakan barang dagangan atau merchandise. Yang pertama, terdapat gantungan kunci yang sangat simpel dan sederhana karena menampilkan logo dari Haplisius dengan material logam dengan ukuran 4 cm. Lalu, kami akan lanyard yang dapat digunakan pada leher, bahu, dan lengan agar memberikan nuansa rapi dan elegan. Material ini terbuat dari polyester dengan panjang 80 cm. Selanjutnya, terdapat mug yang kami buat agar untuk penjualan kami. Jadi kami membuatnya sangat sederhana yang akan menampilkan logo di depan mug. Material ini terbuat dari stainless steel dengan diameter 9 cm dan tinggi 10 cm. Lalu, saya membuat buku catatan atau notebook yang dapat dibeli pelanggan untuk menjadi salah satu koleksi dari Haplisius lainnya yang terbuat dari kertas dengan lebar 14 cm dan panjang 20 cm. Lalu selanjutnya kami menyediakan starter pack juga yang dapat stiker yang dapat dibeli dan ditempelkan pada barang pelanggan. Kayak seperti perintilan kecil-kecil gitu dengan material vinil. Selanjutnya,
Selanjutnya ada desain kaos atau kaos yang kami keluarkan sebagai model oversize dalam merchandise karena model oversize telah menjadi tren fashion terkemuka dalam beberapa tahun terakhir. Kami menawarkan gaya dan tampilan yang mudah. Material ini terbuat dari kain katun 24S dan kami juga menyediakan desain pertama terdapat pada bagian atas, dan desain kedua terdapat pada bagian bawah. Selanjutnya, kami menyediakan juga dan menjual tote bag. Tujuan dari penjualan ini kami adalah untuk customer agar bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari ataupun untuk penjualan fashion, penunjang fashion. Material ini terbuat dari baby canvas dengan lebar 48 cm dan tinggi 30 cm. Untuk panjang tali tasnya adalah 25 cm. Selanjutnya, kami mengeluarkan juga tumbler. Tujuan dari penjualan produk ini adalah agar customer dapat menggunakan tumbler untuk minuman panas dan dingin. Desainnya sangat sederhana dan ada 2 model berbeda yang kami siapkan dengan bahan tritan dan stainless steel. Lalu untuk ukuran terdapat 24 pos. Selanjutnya, nah, kami juga menyediakan gelang. Jadi, gelang ini adalah produk termurah yang bisa didapatkan dan bisa menjadi salah satu koleksi dari Haplesius. Material ini terbuat dari emoline rubber dan dengan diameter 5 cm dan lebarnya 1,5 cm. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Dito. Oke, untuk berikutnya ada packaging design. Jadi yang pertama ini adalah bag design. Jadi bag design ini bisa didapatkan ketika pelanggan itu membawa pulang makanannya atau minuman dan juga menggunakan delivery option atau pemesanan dari rumah. Material yang digunakan yaitu eco-friendly paper. Untuk lebarnya 30 cm, tingginya 20, dan untuk strapnya 15 cm. Kemudian ada box design. Jadi box design ini sebagai protect untuk pelanggan yang melakukan pemesanan terhadap merchandise kita dari luar kota. Materialnya juga sama, eco-friendly paper dengan ukuran 40 cm sama sisi. Untuk berikutnya ada food box design. Jadi kami menggunakan food box atau box makanan untuk menyajikan makanan yang ada di Haplesius. Entah itu dine-in atau di take away, kita sama-sama menggunakan box dengan ukuran 8 x 8 x 5 cm panjang lebar tingginya. Menggunakan material yang sama yaitu eco-friendly paper. Dengan desain pada bagian atasnya terdapat logo Haplesius dan pada bagian depan terdapat typeface dari Haplesius itu sendiri. Kemudian ada paper bag design. Jadi kita juga menggunakan paper bag untuk menyajikan kue-kue yang kita jual di tempat kita seperti croissant dan roti bagel. Materialnya eco-friendly paper dengan ukuran lebar 12 cm dan panjangnya 25 cm. Dengan terdapat stiker penutup untuk menutup dari paper bag tersebut.
Kemudian kita menggunakan paper cup. Jadi penggunaan paper cup ini untuk menyajikan minuman yang panas, terutama contohnya americano atau latte. Kita juga menggunakan bahan eco-friendly paper dengan ukuran 7 oz. Berikutnya kita juga punya paper cup design. Tapi ukurannya kita menggunakan ini untuk minuman dingin. Jadi kita juga menggunakan paper cup pada minuman dingin dengan material eco-friendly paper ukuran 24 oz. Kemudian kita ada piring. Di sini desain piring kita pakai buat menyajikan kue-kue yang dimakan dine-in dengan ukuran diameter 25 cm. Kemudian ada pembungkus dari sedotan. Kita menggunakan pembungkus ini supaya lebih higienis. Dan material yang kita gunakan juga eco-friendly paper. Di sini untuk tingginya 20 cm, untuk lebarnya 4 cm. Kemudian kita punya cup design. Jadi cup ini dari plastik, bahannya polypropylene. Jadi ini digunakan untuk air putih yang bisa diambil di tempat kita di Helplicious. Untuk ukurannya 2 oz. Kemudian masuk di promotional design untuk iklan. Jadi kita bakal menaruh iklan ini di beberapa tempat di kota agar dapat dilihat oleh orang-orang secara random lah. Jadi lebih memudahkan secara periklanan, secara penyeluruhannya kita jadi penyebaran lebih cepat kalau kita taruh di beberapa titik di kota dengan menggunakan poster yang berisi tentang menu baru kita atau tawaran yang terbaik, best deal pada hari itu juga. Kemudian untuk event design, kita menggunakan beberapa palang kecil atau ya tidak terlalu besar untuk sebagai bahan yang bisa membuat konsumen itu atraktif atau tahu karena desain kita yang begitu simple, jadi mudah diingat oleh pelanggan. Kemudian untuk promosi, kita juga melakukan promosi di Instagram, jadi menggunakan Instagram Ads buat melakukan promosi untuk brand kita juga. Kita juga rajin upload dan rajin memberikan feedback kepada customer-customer kita. Oke, untuk corporate kulturnya bisa dilanjutkan oleh Vero. Oke, corporate culture-nya. Di sini yang pertama adalah budaya perusahaan ya. Yang pertama adalah produksi. Jadi setiap hari sebelum buka kami akan menyiapkan bahan-bahan yang kami dapat dari supplier. Setelah itu akan kita siapkan saus yang akan digunakan di beberapa menu. Proses produksi kami akan tergantung dari menu yang dipesan oleh pelanggan. Jadi kita dapat fleksibel dari penggunaan bahan yang ada. Selanjutnya ada pada pelayanan. Yang pertama, kami akan menyapa pelanggan dengan senyum dan ramah. Lalu yang kedua, kami akan memberikan informasi tentang menu dan juga menu yang best seller di Helplicious serta memberikan jawaban jika pelanggan bertanya kepada kita. Lalu yang ketiga, kami memberikan informasi pilihan pembayaran yang dapat digunakan oleh pelanggan. Lalu pada bagian ketiga adalah komitmen. Helplicious menyajikan makanan Asia paling pedas, terutama untuk makanan Korea dan Indonesia.
Kami akan mengembangkan pasar makanan, terutama makanan Asia, agar lebih dikenal oleh masyarakat umum. Lalu, selanjutnya ada kepercayaan. Untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan kami akan memberikan layanan kepada pelanggan dengan baik dan responsif. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan pelanggan akan memberikan informasi yang relevan tentang produk atau layanan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada salam. Kami akan selalu menyapa pelanggan yang datang dengan mengucapkan selamat datang di tempat kami, dan juga akan menyapa ketika pelanggan meninggalkan tempat kami dengan terima kasih telah berkunjung. Nah, grafik standar manual dari sekian dari pemaparan kami tentang grafik standar manual dari brand Haplesius. Jika ada salah, kami minta maaf dan selamat malam.